Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya tentunya. Nah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan keselamatan dimanapun kita berada. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk materi, terlebih dahulu perkenalkan. Nama saya Pina Mulyanti, NIM 1901780. Kelas 3B PGSD. Nah, teman-teman, kira-kira di sini saya akan membahas apa ya? Nah, akan saya kasih tahu mengenai perbedaan kelas inklusif dan kelas tradisional. Nah, disimak terus ya videonya. Nah, sebelum ke pembahasan mengenai perbedaan kelas inklusi dan kelas tradisional, kita akan mengupas tuntas mengenai pendidikan inklusi. Nah, apa itu pendidikan inklusi? Oke, saya akan menjelaskan, yaitu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menyatukan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak yang normal pada umumnya. Baik, selanjutnya mengenai dari pendidikan kelas tradisional. Apa itu yang dimaksud dengan pendidikan kelas tradisional? Yaitu pembelajaran yang secara umum pusat pembelajarannya itu kepada guru. Jadi, yang aktif di dalam kelas itu bukan siswa, melainkan guru tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan kelas inklusif dan kelas tradisional. Yang pertama dari perbedaannya yaitu mengenai hubungannya. Nah, hubungan dari kelas tradisional ini terdapat hubungan dengan jarak tertentu dengan peserta didik. Contohnya, seperti guru sering memanggil peserta didik tanpa kontak mata. Dia atau guru tersebut hanya memanggilnya saja tanpa ada kontak mata secara langsung dengan peserta didik. Nah, kemudian ada kelas inklusif, ramah terhadap pembelajaran. Nah, ramah, hubungan murid dengan seorang guru ini sangat ramah dan hangat. Contohnya, untuk anak tunarungu, guru selalu berada di dekatnya dengan wajah yang terarah dan tersenyum. Nah, kemudian pendamping kelas atau orang tua ini memuji anak tunarungu dan anak-anak lainnya supaya hubungan mereka lebih dekat. Oke, selanjutnya yaitu perbedaan yang kedua, yaitu dari segi kemampuan. Nah, di dalam kelas tradisional ini, guru dan anak didik atau peserta didik ini sama-sama memiliki kemampuan yang relatif sama. Nah, seperti itu, seperti halnya mereka mampu berbicara secara fasih atau dengan benar gitu kan, mengenai diskusinya gitu. Namun hanya guru yang lebih aktif gitu. Nah, kemudian di kelas inklusif yang ramah gitu ya. Nah, hubungannya itu guru dan siswa ini sangat berbeda. Nah, kenapa? Karena kemampuan yang berbeda ini serta orang tua untuk pendamping dari anak berkebutuhan khusus ini atau di inklusi ini sangat berperan penting gitu. Jadi perbedaannya itu dari kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru peserta didik itu sangat berbeda. Nah, perbedaan yang ketiga yaitu dari segi tempat duduknya. Nah, ternyata berbeda teman-teman tempat duduk dari kelas tradisional dan kelas inklusi yang ramah ini. Nah, perbedaannya ramah dari kelas tradisional ya. Tempat duduk kelas tradisional ini sejajar, terarah, seluruh kursi atau mejanya itu. Nah, karena fokus untuk ke satu objek yaitu gurunya tersebut. Nah, kemudian di kelas inklusi ini sangat berbeda, yaitu mereka lebih mementingkan duduk per kelompok gitu, duduk membentuk lingkaran gitu di bawah atau di lantai gitu kan, supaya mereka itu dapat melihat satu sama lain gitu. Interaksinya akan lebih tercampur gitu, lebih ada
interaksi yang lebih baik antara peserta didik yang lainnya. Oke teman-teman, selanjutnya akan membahas dari perbedaan dari kelas inklusif dan kelas tradisional yang keempat, yaitu dari segi materi belajar. Nah, materi belajar yang digunakan di kelas tradisional ini yaitu menggunakan buku teks, terus buku latihan, dan papan tulis. Karena biasa mereka digunakan di kelas itu seperti itu. Kemudian berbeda dengan kelas inklusif, yaitu kelas inklusif ini menggunakan berbagai bahan yang variasi untuk semua mata pelajaran. Contohnya pembelajaran matematika ya. Nah, contohnya disampaikan melalui kegiatan yang lebih menantang, menarik, dan menyenangkan melalui bermain dari peran yang menggunakan poster dan wayang untuk bahasa. Nah, jadi untuk materi belajar dari kelas inklusif ini menggunakan media pembelajaran yang dapat menumbuh kembangkan motorik anak gitu untuk kelas inklusif ini. Jadi berbeda, mereka lebih ke media pembelajarannya seperti itu. Oke, perbedaan yang kelima yaitu dari sumber. Kelas tradisional ini hanya menggunakan satu sumber, yaitu dari buku-buku saja, tidak melalui media-media lainnya, gitu ya, seperti media pembelajaran, terus media yang lainnya, gitu kan. Nah, namun mereka tetap fokus kepada satu sumber, gitu ya, yaitu dari buku, gitu teman-teman. Nah, yang dari kelas inklusif ini mereka menggunakan media pembelajaran itu. Guru-gurunya itu selalu memberi tugas untuk anak-anaknya itu supaya mereka membawa media pembelajaran. Nah, baik itu dari harga yang murah gitu kan, yang terjangkau gitu kan. Nah, kemudian media pembelajaran ini dimanfaatkan dalam mata pelajaran tertentu gitu. Misalkan dari pembelajaran bahasa tadi ya, menggunakan wayang gitu, kita membuat atau anak tersebut membuat dari kardus gitu, membentuk wayang gitu kan. Nah, itu jadi kelas inklusif itu mereka menggunakan banyak media untuk pembelajaran yang akan mereka gunakan seperti itu. Oke, kita langsung ke perbedaan yang terakhir, yaitu yang ke-6, yaitu dari evaluasi. Nah, ternyata evaluasi dari kelas tradisional dan kelas inklusif yang ramah ini ternyata berbeda. Nah, perbedaannya yaitu jika kita melihat dari kelas tradisional, mereka itu ujian tertulisnya itu terstandarisasi gitu, sesuai dengan peraturan yang ada untuk sekolah-sekolah biasanya. Nah, namun di kelas inklusif ini berbeda teman-teman, yaitu mereka penilaiannya itu melakukan observasi, kemudian portofolio, dan yakni karya anak dalam kurun waktu tertentu dikumpulkan dan dinilai. Nah, mereka itu penilaiannya itu di kelas inklusif ini melalui observasi, portofolio gitu kan, dari hasil-hasil karya anak tersebut gitu, misalkan dari media pembelajaran dan yang lainnya gitu, tugas-tugas dari lainnya seperti itu untuk evaluasi ya. Nah, kemudian teman-teman kita simpulkan bahwasanya perbedaan dari kelas tradisional dan kelas inklusif ini sangat berbeda dan lebih cenderung dengan kebutuhan yang mereka butuhkan. Nah, demikian kurikulum akan memberikan peluang terhadap tiap-tiap anak gitu ya, bahasanya untuk tiap-tiap anak gitu, untuk mengaktualisasikan potensi sesuai dengan bakat, kemampuan, dan perbedaan yang ada pada setiap anak itu. Kurikulum pun akan menyesuaikan dengan potensi yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki. Alhamdulillah kita sudah membahas semua perbedaan dari
tradisional dan kelas inklusif. Nah, saya